Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu Bapak absen dulu ya. Nama? Sekarang? Atas? Depan? Terima. Jalan? Adit? Indri? Eliza? Isya? Izin. Imanda? Hadir Bapak. Saya? Hadir Pak. Sandy? Hadir Pak. Mutia? Pertanyaan romantik. Nah, di sini kan ada scene Avengers yang ikonik ya, yang mau tadi. Nah, apa sih kalian ketika pertama kali melihat ini? Saya Pak. Oke, mana ya? Nah, si tersebut kemarin dengan Pak, karena memberikan pesan bahwa ada sesuatu yang besar atau sedikit. Ya, oke, bagus sebenarnya ya. Jadi scene ini itu dengan kamera yang muter mengitari objeknya itu melambangkan kalau ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang penting kan. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama langsung masuk ke materi aja ya. Apa itu kamera movement? Nah, jadi kamera movement ini sebab kita membangun suasana dramatik dalam sebuah short video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Selain dapat membangun suasana yang dramatik dengan gerakan kamera secara tepat dan secara visual yang dinamis, maka perhatian penonton pada suatu diskusi tertentu ya mengungkap maupun menyembunyikan dengan visual dan dapat juga untuk menciptakan efek visual yang tidak ekspresif. Ada tiga teknik dasar gerakan kamera yang perlu kita ketahui ya, dan itu yang dapat bisa kita gunakan untuk pengambilan film atau video. Yang pertama adalah zoom, dolly, panning, track, pedestal, up, dan follow. Yang pertama zoom. Nah, jadi zoom ini merupakan gerakan yang paling dasar. Jadi biasanya mendekati atau dari objek secara optik dengan berhubung panjang fokal yang salah dari sudut pandang yang sempit ke sudut pandang yang lebar atau sebaliknya. Nah, jadi kalau zoom ini kamera temannya itu yang kita ganti pakai lensanya itu kayak ini. Nah, jadi semisal ini objeknya yang gerak itu dan kameranya yang maju atau mundur itu lensanya di sini. Itu mungkin. Kemudian ada dolly. Ini kebiasaan kalau pakai warna langsung ya. Itu yang dibaca di depan. Oh ya, kayak kalau di depan. Nah, jadi pergerakan dolly ini sama zooming, cuma beda. Kalau zooming kan lensanya yang di zoom. Nah, kalau dolly itu kameranya yang maju. Kita ini ambil videonya, nah, ini ambil videonya itu kameranya yang maju. Dolly, terus dolly awal itu mundur kayak gitu. Terus kita lanjut lagi dan pen. Nah, pen ini gerakan kamera yang secara horizontal dari satu sisi ke sisi lain. Ini gerakan untuk mengikuti perjalanan objek atau mengeksplorasi pemandangan yang luas. Nah, kita biasanya kalau lihat di TV atau di video travel itu ada gerakan kamera yang cuma penning, yang cuma gerakan dari A ke B secara horizontal. Itu lagi set. Nah, yang itu pemandangan, itu apa ini? Jadi pengambilan fotonya, foto lagi, pengambilan videonya, kami tetap sendiri. Cuma dia tetap. Oke. Tampan.
Nah, ini keren. Keren itu mirip sama kayak pen tadi. Kalau pen kan katanya cuma jalur terus kalau kanan oleh kiri. Nah, sedangkan keren itu kameranya yang gerak. Jadi kameranya nggak manual, kameranya stick. Wah, geser aja. Gesernya kayak gitu. Ini keren. Ini yang geser. Berarti mirip sama kayak cara movement yang tadi. Kalau saya berkali ini, kita field. Nah, jadi field ini adalah kamera yang secara vertikal. Ini kiri sama kayak M. Jadi kamera itu cuma stay satu sudut. Cuman kalau kamera itu mendongak atas atau bawah. Jadi kayak bisa dilihat di video ini ya. Kan kameranya field up, dan field down, naik turun. Pedestal. Kalau pedestal ini mirip-mirip sama kayak kecil. Cuma kalau tadi kan kameranya cuma satu sumbu, cuma bola ke atas lalu bawah. Jangan pedestal itu kamera yang naik sama turun. Jadi gini kan. Kamera naik kemudian kamera turun. Nah, ini shot yang seru baru dilihat. Jadi kelihatan dinamika visualnya itu lebih terasa. Nah, jadi itu adalah gerakan kamera memutar tarik objek dari kanan atau sebaliknya. Nah, ini memberikan variasi visual dan dinamika ke dalam adegan yang statis. Tentunya kayak gini, paham kamu? Cara ngambil gerakan art ini dengan cara kita mencari objeknya. Jadi kita mencarinya tentu dari sini. Jadi kamera akan ke depan ya. Itu muter. Sini. Jadi kamera yang muter. Jangan objeknya itu tetap di satu tempat. Gitu. Nah, kemudian ini follow. Jadi follow itu jadi follow itu gerakan kamera yang mengikuti objek yang bergerak. Maka ini gimana? Jadi follow itu misalnya untuk menciptakan gambar yang dinamis dan juga menggunakan frame atau dapat juga menyalakan dengan jauh. Nah, jadi cara kita mengambil video follow kayak gini, cara kita mengikuti objeknya. Contoh jalan dari sini ke sana. Nah, kameranya itu mengikuti objek. Ini. Jangan boleh makanya ya. Ini juga progresi yang dalam melihat video aja coba. Sekarang saya sudah datang sambil praktek, aku pengen masuk dulu ketujuhnya nih, tujuh kamera maupun yang aku pengen tahu. Yang pertama adalah zoom. Zoom itu sebenarnya bukan secara teknis kameranya yang movement, kameranya diem aja, memang pakai zoom di lensa. Jadi movement kameranya dari perubahan lensa, vokal zoom gitu. Misalkan melihat ekspresi wajah yang kaget, dari jauh kan, zoom, gitu kan, jadi apa tuh? Gitu. Yang pertama itu zoom, yang kedua adalah dolly. Dolly ini juga ada dua, dolly in dan dolly out. Simpelnya bergerak kameranya adalah menghubungi. Dolly in adalah main kayak gini. Dolly out adalah mundur kayak gini. Nah ini tujuannya supaya seolah-olah seperti pandangan orang yang misalnya melihatin alam yang bagus kayak gini ya. Dolly in kan dipakai gitu. Nah jadi kayak gitu. Jadi kelihatan berdimensi bergerak ya, gambarnya bergerak gitu. Intinya bergerak kameranya adalah dolly in, dolly out kayak gitu, mundur gitu. Nah itu berikut. Yang ketiga adalah panning atau pan. Pan ini juga sebenarnya ada dua, pan left, pan right. Jadi
pen itu gerakan pamernya seperti ini, ya. Itu loh, orangnya dia, pamernya dia, tapi gerak ini, pen right, pen left gitu. Tujuannya, makanya buat misalkan lu lagi ngeliatin kota yang gede atau pantai yang bagus gitu ya. Nah, pen dari ujung kiri ke ujung kanan ke sini, gitu. Jadi di pen ini, pening, pusingnya dari kanan ke kiri jangan ya. Kanan ke kiri sen seperti itu. Itu penning. Ini cuma gitu doang. Yang berikutnya adalah crack. Nah, crack ini inspirasinya dari kepiting sebenarnya. Kan kepiting jangan begini kan. Nah, itulah ini crab shot. Crab shot ini pergerakan kamera itu sama kayak kepiting. Jadi geraknya pinggir, menyamping. Crab left, crab right. Oh kayak yang di film itu yang pakai rem itu ya. Nah, kayak begitu. Nah, kenapa di film-film pakai rem? Karena sebenarnya supaya lebih akurat aja, lebih smooth lah pergerakan. Karena kalau dia tiba-tiba terjadinya resiko kayak gini, nah itu kan tujuannya gitu. Takutnya rem. Oh iya. Nah, jadi kalau pakai rem, itu sampai sekarang si pakai rem untuk bikin crime shot kayak gitu. Misalnya lagi orang lagi lari, bersih, gitu. Production, dengan sepatu gitu ya kayak gini. Nah, sepatu kan pengen dilihat pas lagi jalan kita kan. Lagi jalan kita kayak aja mau helm, tiba jadi lagi jalan kayak gimana, jadi ya pas jalan kelihatan bagian lagi jalan kayak gimana. Jadi diikutinya dengan pergerakan kiri kanan, track kiri, track kanan, gitu. Nah, berikutnya yang kelima adalah tilt. Tilt ini beda dengan pen. Kalau pen kan gini, kalau tilt itu atas bawah. Oh, jadi kayak kembaliannya jadi tujuannya melihatin seluruh tubuhnya tapi dalam keadaan kosong. Kosong kan bentuk dari dia. Lalu spray landing ini atau orang lebih dalam, ya, jadi dari bawah atas sampai mukanya melihat superiornya dia nggak apa-apa, motivasinya tergantung atau juga bisa membuat building seperti real estate yang bagus atau alam, dilihatnya juga dari bawah ke atas ini. Itu adalah tahap dan gitu ya. Field itu pergerakan ini kayak gitu. Nah, nomor 6 adalah pedestal. Pedestal ini agak sulit juga dibikin karena kan pergerakannya sebenarnya seperti itu kan, tapi dari bawah ke atas. Kalau saya kan dia ya dari kanan. Nah, pedestal itu dari bawah ke atas kayak gitu. Oh, itu kalau ini yang kayak pakai crane gitu. Nah, kalau di film itu biasanya pakai crane jadi gitu. Nah, jadi dia kameramennya bakal ikut naik ya, gitu. So, untuk tergantung motivasinya, bahkan di drone shooter juga banyak yang pakai pedestal, misalnya ini gunung, dia drone-nya di sini, terus terbang ke atas, lihatin alam di depannya. Nah, itu juga disebut pedestal, pedang, istilah-istilah ini sebenarnya dibikin sama orang mungkin yang awalnya lah, main apa nih, iya pedestal itu. Banyak juga istilah lainnya lah, sebenarnya cuma mempermudah belajar doang. Dan nomor 7 nih, terakhir adalah upshot. Ini adalah favorit gua. Jadi dibuatnya gampang, tapi bisa ngasilin hasil gambar yang cantik banget. Nah, upshot ini simpelnya, jangan ini subjeknya nih, atau objeknya. Kita pergerakannya adalah mengintai dia. Oh, muter begitu. Atau bisa disebut orbit juga. Orbit kan intinya kayak planet yang muterin gitu. Dia jadi muter, kayak gitu. Jadi subjeknya dia, backgroundnya bisa gerak kelihatannya, dan ya area sininya pun yang besarnya ikut gerak. Jadi upshot ini sebenarnya buat hack juga buat gue di YouTube sering banget bikin review produk dengan upshot itu jadi bagus. Gitu. Bahkan kalau misalnya iseng doang masuk orang, ya upshot behind the scene kayak gitu, itu upshot bisa bagus. Cara masuknya adalah mengitari si subjek atau objeknya, diputerin gitu dengan stabil. Nah, dari semua movement ini disatuin tuh jadi nomor 8 follow. Follow ini bergabungan adalah semua teknis yang tadi. Bisa digabungin, digabung ke art, misalkan nih orang lagi jalan, lalu di art ke sini, atau orang lagi jalan, boliin, terus dipending ke kanan, ke awal, boliin sore, itu bisa. Banyak kok, gitu digabung, misalnya follow shot, side, bebas sih. Itu doang basicnya. Gitu. Nah, ini kan kita sambil pakai aja, pakai kamera ini. Jadi tadi itu video tentang kamera umum ya. Sekarang Bapak mau tanya, dari semua kamera umum yang tadi, mana sih yang paling oke menurut teman-teman? Pak? Oke. Oke, silakan.
nanti Bapak masih tugas dari kalian, Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Ini masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, jadi tugasnya itu kalian membuat satu video. Dan isinya itu juga merupakan tadi yang barusan kalian. Videonya di depan next pertemuannya. Ahmed sekarang belum sudah datang. Jadi kesimpulannya saudara kamera atau kamera bukan adalah salah satu elemen kunci dalam sistem fotografi yang dapat secara signifikan mengingatkan pesan dan pengalaman visual dalam sebuah film atau video. Kalau itu aja untuk teman-teman hari ini. Kalau teman-teman sudah menyimak materi yang kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.